Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya, Bayu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, sebagaimana kita ketahui, kelompok Taliban sukses merebut pemerintahan di Afghanistan usai berhasil menduduki istana kepresidenan di Kabul setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri. Taliban yang kini menjadi penguasa di pemerintahan Afghanistan memikul tanggung jawab besar untuk mengatur negaranya di tengah kekacauan yang timbul usai penyerahan kekuasaan tersebut. Selain itu, mereka juga harus mengelola kekayaan tambang dan mineral yang ada di Afghanistan. Berdasarkan survei geologi Amerika Serikat pada tahun 2010 silam, disebutkan bahwa Afghanistan memiliki kekayaan tambang dan mineral yang luar biasa jumlahnya. Dari penelitian dan aset yang dilakukan oleh lembaga asal Amerika tersebut, Afghanistan memiliki kekayaan tambang dan mineral hampir 1 triliun dolar Amerika, atau jika dirupiahkan senilai 14 triliun rupiah. Pemerintah Afghanistan sendiri pernah menindaklanjuti soal kandungan mineral di negaranya. Pada masa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, tepatnya pada tahun 2017, dilakukan sebuah riset yang dalam laporannya menyebutkan bahwa kekayaan tambang dan mineral baru di negara tersebut mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 43 triliun rupiah. Termasuk diantaranya kandungan bahan bakar fosil yang melimpah. Kekayaan tambang dan mineral di Afghanistan diantaranya meliputi tembaga, biji, besi, kobalt, litium, dan logam langka lainnya. Sayangnya, karena buruknya pemerintahan mereka dan konflik yang berlarut-larut, Afghanistan masuk ke dalam daftar negara-negara termiskin di dunia. Di sisi lain, kelompok Taliban yang pernah menguasai Afghanistan pada tahun 1996 hingga 2001 justru mendapatkan uang dari berbagai aktivitas kriminal, diantaranya dari penjualan opium dan heroin. Nama Afghanistan sendiri sejak lama sudah lekat sebagai pemasok opium ilegal terbesar di dunia. Diperkirakan potensi produksi opium di negara itu mencapai 6.300 ton. Opium sendiri merupakan jenis tanaman yang menjadi salah satu bahan narkotika. Dari hasil penyulingan opium, getah yang dihasilkan bisa dijadikan bahan baku berbagai jenis narkotika. Salah satunya yang paling populer adalah heroin. Amerika Serikat bersama sekutunya kemudian menggulingkan pemerintahan Taliban pada 2001. Hal ini dilakukan Amerika dengan alasan Taliban telah melindungi Osama bin Laden, pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda yang disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa 11 September. Dalam aksi terorisme yang menyerang menara kembar WTC di New York tersebut, jatuh korban jiwa sekitar 3.000 orang. Amerika Serikat kemudian bercokol di Afghanistan selama hampir 20 tahun sejak 2001 hingga 2021. Hingga akhirnya pemerintahan Joe Biden memutuskan untuk memulangkan pasukannya dari Afghanistan secara bertahap pada Agustus 2021. Dalam waktu sekitar 2 dekade, Amerika Serikat menguasai Afghanistan. Kekayaan sumber daya alam dan tambang mineral tersebut tak tersentuh karena fokus pada isu keamanan dan stabilitas negara. Meskipun banyak pihak yang meragukan pernyataan Amerika tersebut. Di sisi lain, kekayaan tambang dan mineral yang ada di Afghanistan tersebut memang sedang dibutuhkan dunia industri hampir di seluruh dunia untuk kebutuhan energi terbarukan. Salah satunya yakni litium. Bahan satu ini merupakan bahan baku utama untuk memproduksi berbagai produk teknologi non-fosil seperti baterai, panel surya, dan kendaraan listrik. Litium sendiri juga digunakan untuk bahan baku produksi barang-barang yang sering kita temukan di sekitar kita, seperti handphone, laptop, kamera, dan peralatan elektronik lainnya. Selain itu, litium juga amat dibutuhkan untuk industri mobil listrik yang kini sedang berlomba-lomba dikembangkan oleh pabrik-pabrik otomotif di dunia, yang mana litium digunakan sebagai bahan baku baterai mobil listrik, salah satu komponen paling penting di industri ini. Bahan baku produksi peralatan elektronik tersebut ada di Afghanistan, yang mana kebutuhannya per tahun mencapai 20% jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mengalami kenaikan drastis dari sebelumnya yang hanya berkisar 5 hingga 6%. Berdasarkan sebuah memo di Pentagon, deposit litium yang ada di Afghanistan disebut bisa menyamai Bolivia yang kini dinobatkan sebagai penghasil litium terbesar di dunia. Selain itu, kandungan tembaga yang ada di Afghanistan juga berpotensi menghasilkan kekayaan fantastis. Hal ini salah satunya diakibatkan naiknya harga tembaga sebesar 43% usai pemulihan ekonomi global pasca COVID-19. Sejumlah negara mulai mempertimbangkan menjalin hubungan dengan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Di antaranya Cina dan Rusia yang disebut-sebut sebagai negara yang kemungkinan akan bekerja sama dengan Taliban yang kini memerintah di Afghanistan.
Sebagai negara industri maju, Cina butuh bersahabat dengan Afghanistan karena memiliki kekayaan tambang dan mineral yang dibutuhkan industri Cina. Sejauh ini, Cina sudah menjadi investor asing terbesar di Afghanistan. Sejumlah pihak juga memperkirakan Cina akan memimpin investasi asing di Afghanistan yang kini dikuasai Taliban. Kedua pihak ini disebut memiliki simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan. Cina membutuhkan Afghanistan untuk memenuhi kebutuhan bahan tambang untuk industri di negaranya, sementara Taliban berharap posisi strategis Cina di kancah politik internasional bisa membantu kepentingannya untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, posisi Cina dan Rusia yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto yang diharapkan mampu membantu kepentingan Taliban di Afghanistan. Tantangan keamanan plus kurangnya infrastruktur dan kekeringan parah telah mencegah penambangan mineral besar-besaran di Afghanistan. Pada tahun 2020 diperkirakan 90% orang Afghanistan hidup di bawah tingkat kemiskinan berdasarkan standar pemerintah, yakni pendapatannya hanya sekitar $2 AS per hari. Dalam profil negara yang dirilis Bank Dunia juga menyebutkan bahwa ekonomi Afghanistan masih rapuh dan sangat bergantung pada berbagai bantuan asing. Hal ini diakibatkan pengembangan dan diversifikasi sektor swasta sangat dibatasi oleh masalah ketidakamanan, ketidakstabilan politik, institusi yang lemah, infrastruktur yang tidak memadai, korupsi yang meluas, dan lingkungan bisnis yang sulit di Afghanistan. Nah, itu tadi sobat, sedikit informasi mengenai kekayaan sumber daya alam, mineral, dan tambang yang terkandung di Afghanistan yang kini dikuasai oleh kelompok Taliban. Sebagaimana kita ketahui, hasil tambang dan mineral yang terkandung di dalam bumi sangat mahal harganya. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, mineral, dan tambang juga harus menjaga dan mengelola kekayaan tersebut untuk sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat sendiri. Jangan sampai kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang dan pihak-pihak asing saja. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai, info santai.